Hei, kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di Calvin Chess. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah jebakan catur bernama Belgrade Gambit. Langsung ke permainan. Di sini, kita memegang buah putih. Diawali dengan kita pion E4. Hitam pion E5. Kita kuda F3 menyerang pion pusat hitam. Hitam kuda C6 melindungi pion. Lanjut kita kuda C3. Dan hitam kuda F6. Sampai di sini, kita lanjutkan taktik jebakan dengan memajukan pion D4 mengajak pertukaran pion. Jika hitam menerima dengan pion kali pion, kita jangan dulu memakan pion dengan kuda. Tapi, majukan saja kuda ke petak D5. Sengaja membiarkan pion E4 tidak terlindungi. Dan jebakan ini akan berjalan lancar setelah hitam memukul pion E4 dengan kuda. Lalu jika benar hitam kuda kali pion, kita lanjutkan taktik dengan menteri E2 mengepin kuda. Kuda di sini hanya dapat dilindungi dengan pion F5. Kita lanjut kuda G5 menambah tekanan pada kuda hitam, dan juga persiapan menteri ke H5 menyerang raja yang tentunya akan sangat membahayakan pihak hitam. Jadi, di sini biasanya pemain hitam akan memainkan pion G6 mengontrol petak H5. Lalu silakan kita lanjutkan dengan kuda kali kuda. Jelas pion kali kuda, dan kita menteri kali pion skak. Sampai di sini, ada 3 gerakan yang bisa dimainkan hitam. Yaitu kuda E7, gajah E7, atau raja bergeser ke F7. Kita coba di sini gajah E7 menutup skak. Kita lanjut kuda F6 skak. Raja di sini biasanya akan naik ke F7 kembali menyerang kuda. Kita lanjut gajah C4 skak. Langkah normal raja kali kuda. Kita menteri F4 skak. Raja G7. Dan kita menteri F7 skakmat. Oke kawan-kawan, kita mundur ke posisi saat menteri skak di petak E4. Tadi, hitam melindunginya dengan gajah dan hasilnya skakmat. Sekarang kita coba lagi jika hitam menutupnya dengan kuda E7. Seperti tadi, kita lanjut kuda F6 skak. Tentu raja harus bergeser ke F7. Lanjut lagi gajah C4 skak. Raja kali kuda. Kita menteri kali pion skak. Raja F5. Dan kita pion D4 skakmat. Oke, kita kembali ke posisi menteri kali pion skak. Bagaimana di sini jika raja naik ke F7? Kita bisa lanjut gajah naik ke C4 ancaman discover skak. Banyak jawaban yang bisa dimainkan hitam. Bisa raja ke G7, atau memajukan pion B5 menyerang gajah. Dan jika pion B5, kita lanjut menteri F4 skak. Jika raja kembali ke E8, kita lanjut kuda F6 skak. Raja hanya bisa ke E7. Kita menteri E4 skak. Raja kali kuda. Menteri H4 skak. Bila pion di sini menutup, maka skakmat menteri kali pion. Jelas di sini kemanapun raja melangkah, skakmat tak dapat dihindari. Misal raja F5, menteri skakmat di F4. Atau jika raja G7, maka skakmat gajah ke H6. Pilihan lain raja hitam yaitu ke E5. Sama saja menteri F4 skakmat. Baik kawan-kawan, kita kembali ke posisi saat menteri kali pion skak. Dan raja menghindar ke F7 dan kita gajah C4 ancaman discover skak. Tadi, hitam menjawab dengan pion B5. Sekarang bagaimana jika hitam menjawab dengan raja bergeser ke G7? Ini adalah langkah terbaik dari hitam. Kita bisa lanjut dengan rokade pendek. Langkah normal hitam pion D6 mengaktifkan gajah. Kita jawab menteri F4. Gajah F5 memblok serangan menteri. Di sini kita bisa melakukan pengorbanan kuda pukul pion menyerang benteng. Jika menteri kali kuda, kita menteri H6 skak. Raja F6. Gajah G5 skak. Raja E5. Pion F4 skak. Raja E4. Dan kita benteng ke E1 skakmat. Demikianlah pembahasan dari saya. Jika ada langkah yang lebih baik menurut Anda, silakan isi di kolom komentar. Gens Unasumus.